Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Suralatus Kuniadiningrum, NIM 190810201171. Saya dari S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Video ini adalah tugas ujian akhir semester 2 yang diberikan oleh Ibu Cempaka Paramita, SE MSc, dari kelas D, mata kuliah pengantar manajemen. Di video ini saya memilih analisis kasus yaitu tentang buruh es krim IC yang mogok kerja lagi, dan saya sudah menyiapkan materinya. Jadi berikut adalah penjelasan analisis kasus PT AFI. PT Alpen Food Industry atau yang biasa disingkat dengan PT AFI merupakan anak perusahaan IC Group Holding yang ditanam oleh pengusaha asal Cina di Singapura. PT AFI sendiri juga merupakan jantung pergelaran olahraga yang mempertaruhkan kredibilitas Indonesia, yaitu sebagai sponsor Asian Games 2018. Pada tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2020, sekitar 600 buruh es krim IC melakukan aksi mogok kerja. Aksi ini dilakukan kembali setelah gagalnya perundingan yang telah berlangsung sejak tahun 2019. Pada tahun 2017, buruh IC juga sempat melakukan aksi yang sama, yaitu mogok kerja massal, yaitu menuntut lingkungan pabrik yang abai terhadap tenaga kerja. Buruh IC tergabung dengan Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia yang biasa disingkat dengan SGBBI. Legal Corporate PT AFI yaitu Simon Audrey Halomuan mengatakan bahwa pada dasarnya perusahaan sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, PT AFI juga sudah melakukan pemanggilan terhadap buruh pelaku mogok massal agar kembali bekerja. 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari, PT AFI melakukan pemanggilan secara tertulis. Dan juga IC akan memberikan kompensasi berupa uang pengganti hak. Semua akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin-poin permasalahan antara pekerja dan PT AFI sebagai berikut. 1. Penurunan upah. Dikarenakan pada tahun 2014 sampai dengan 2016 PT AFI mengubah KBLI 1520 atau makanan terbuat dari susu diubah menjadi KBLI es krim pada tahun 2017. Sehingga hal ini menyebabkan upah mengalami penurunan dari upah sektor 2 menjadi upah minimum kabupaten atau UMK. Kedua, mutasi, demosi, dan sanksi yang tidak profesional. Sebagai Serikat Pekerja Independen, SGBBI telah berupaya untuk menjalankan fungsi kontrolnya demi meningkatkan kondisi buruh di pabrik IC. Pada tahun 2018, buruh mengalami mutasi dan bahkan demosi, pemindahan yang dilakukan secara sepihak tanpa dibicarakan terlebih dahulu. 3. Sulitnya mengambil cuti. Pada awalnya, prosedur pengambilan cuti sakit ataupun izin di PT AFI lebih mudah. Tetapi sejak 2018, cuti diurus sendiri dengan prosedur sebagai berikut. Ini adalah prosedur-prosedur pengambilan cuti sakit atau izin di PT AFI. Permasalahan keempat, buruh perempuan yang hamil dipekerjakan pada malam hari. Sepanjang tahun 2019, terdapat 13 kasus keguguran dan 5 kematian bayi sebelum dilahirkan, dan bertambah pada awal tahun 2020 1 kasus, sehingga total kasus yaitu 21 kasus. Kondisi ini sudah dilaporkan ke pengawasan dan juga Komnas Perempuan. Pengaduan ini dilatar belakangi oleh pekerja yang sedang hamil dikenakan shift 1, 2, dan 3, dan juga target produksi, kondisi lingkungan kerja yang kurang kondusif dan sehat untuk buruh yang sedang hamil. Ini adalah keterangan shift 1, 2, dan 3 di PT AFI. Kelima, kompensasi bonus dibayar dengan cek kosong. Keenam, buruh kontrak. Yang ketujuh, yaitu nasib outsourcing atau alih daya untuk menggantikan buruh yang dikenakan PHK. PT AFI mendatangkan buruh outsourcing yaitu dari Jawa Timur,
Dikutip dari CNN Indonesia, PT AFI telah melakukan PHK terhadap 620 karyawan yang terdiri dari 555 orang karyawan tetap, 22 karyawan kontrak, dan 3 orang outsourcing atau alih daya. Berikut saya akan menjelaskan pelanggaran PT AFI. Menurut NARIN 2017, pelanggaran yang tercermin dari bagaimana PT AFI melakukan praktik yang menyalahi regulasi pemerintah dan juga korporasi. Poin pelanggaran sebagai berikut. Pertama, pelanggaran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan pasal nomor 10 bahwa buruh seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap sebagai konsekuensi memperkerjakan buruh selama 21 hari atau lebih dalam 3 bulan berturut-turut. Namun pekerja di PT AFI masih berstatus kontrak. Kedua, yaitu pelanggaran UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa pada pasal 31 ayat 1 menegaskan bahwa buruh yang menjadi korban kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Ketiga, pasal 9 UU Jam Sostek dan pasal 12 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14.993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja, bahwa korban berhak mendapatkan kompensasi berupa uang dan biaya ketika dirawat di rumah sakit. Keempat, PT AFI juga menyalahi sistem kontrak dan diperpanjang pada kontrak ketiga tanpa 30 hari jeda. Kelima, sikap perusahaan yang menjelaskan bahwa tidak ada pembeda antara buruh yang sedang hamil dan tidak. PT AFI juga tidak memberikan cuti hamil kepada buruh yang sedang hamil. Keenam, selain dibayar dengan upah murah, para pekerja juga dimintai pekerja tambahan seperti kuli bangunan, angkat batu, dan lain-lain. Mereka dibayar sebesar 50.000 per hari. Ketujuh, persoalan jam kerja. Tidak ada hari libur atau bahkan hitungan lembur di hari Sabtu dan Minggu. Dalam 1 bulan, para buruh bekerja 25 hari, sisanya baru mendapatkan jatah lembur, menurut Widana 2017. Dan itu adalah 7 poin pelanggaran PT AFI yang saya kutip dari jurnal Rati Frayunitasari, Direktorat Advokasi Badan Narkotika Nasional. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan kasus ini dengan materi kuliah saya, yaitu etika dan tanggung jawab perusahaan. Dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, maka secara otomatis perusahaan akan lebih mudah berkembang. Memiliki etika yang baik juga menghindari citra buruk bagi perusahaan. Bisnis yang memiliki etika baik biasanya tidak akan merugikan bisnis lain, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif bagi perusahaan lain, dan juga memiliki izin usaha yang sah. Dalam persaingan dunia bisnis, etika bisnis merupakan sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Memposisikan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal, dan juga masyarakat umum secara etis dan jujur adalah satu-satunya cara supaya dapat bertahan di dunia bisnis saat ini. Etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masing-masing elemen di dalam lingkungan bisnis. Dengan memiliki kode etis bisnis yang baik, maka trust atau kepercayaan untuk perusahaan dapat terjaga dengan baik. Maka dari itu, suatu perusahaan harus memiliki trust yang baik agar dipercaya oleh masyarakat umum. Dan setelah ini saya akan memperlihatkan foto-foto ketika para buruh melakukan aksi mogok kerja sebagai berikut. Ini adalah foto ketika para buruh atau SGBBI melakukan aksi mogok massal di depan PT AFI. Itu adalah penjelasan dari kasus yang saya analisis. Di video ini saya juga tidak asal mengutip, tetapi saya juga mendapatkan dari berita-berita
yang diterbitkan oleh tribunnews.com, CNN Indonesia, industrikonten.co.id, dan juga jurnal-jurnal. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.